Om Swastiastu, Tabe selamat lingkungan nalate, salam sujud karena dia melempang. Saudara, bertemu kembali kita dalam uh, tutorial online mata kuliah Sains Sekolah Dasar kelas rendah di video bagian kedua. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas tentang penerapan pembelajaran tematik pada sekolah dasar. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran tematik? Ya, ada istilah tema atau tematik. Pembelajaran tematik sebenarnya adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman yang bermakna. Jadi pembelajarannya bersifat terpadu dari berbagai bidang ilmu, lalu dari berbagai bidang ilmu itu memilih satu tema khusus yang dibahas dari berbagai bidang ilmu. Kemudian tujuannya adalah agar para siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Sebagaimana kita ketahui, kita akan mendapatkan makna dari sesuatu yang kita pelajari apabila kita mampu mengaitkan atau menghubungkan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain dari berbagai bidang ilmu yang kemudian mendapatkan semacam benang merah atau pengetahuan yang terintegrasi. Nah, dalam pembelajaran tematik inilah sebenarnya tema yang dimaksud adalah gagasan pokok atau pokok pikiran yang dibahas sebagai pokok pembicaraan. Saudara, seperti yang kita lihat di sini, ya, ini kalau Anda mencari misalnya pencarian buku tematik di Google itu bisa ketemu berbagai gambar yang seperti ini, ya, yang disediakan dari berbagai website, ya. Ada yang tentu saja materi ini dijual di Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee dan sebagainya yang kita sering belanja online, ya. Artinya buku-buku tema ini bisa diperoleh di berbagai toko baik online maupun offline dan semuanya membahas intinya ada tema-tema yang dibahas di sini. Seperti kemarin sudah sebelumnya kita diskusikan bahwa salah satu tema yang dibahas adalah diriku. Kemudian tema diriku ini nanti akan termasuk di dalamnya ada berbagai mata pelajaran yang tercakup. Kemudian ada misalnya ada pengalamanku, lalu ada merawat hewan dan tumbuhan. Ini yang kira-kira nanti akan terkait dan relevan dengan mata kuliah kita, sains di sekolah dasar. Ya. Termasuk juga ada benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Nah, sekali lagi, penyampaian materi yang ada di dalam pendidikan sekolah dasar ini disampaikan secara tematik. Jadi ada merawat hewan dan tumbuhan, ada benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita yang nantinya ini nanti akan terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang membahasnya sekaligus. Ya. Nah, kita bisa lihat dalam tematik terpadu ini, misalnya cakupan mata pelajarannya ada di antaranya adalah matematika, ya. Kemudian ada bahasa Indonesia, ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian ada seni budaya dan prakarya, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan misalnya. Ini hanya untuk menyebut beberapa mata pelajaran yang biasanya kita pahami, kita pelajari secara terpisah, misalnya matematika ya matematika sendiri, khusus hitungan. Kemudian bahasa Indonesia kita juga khusus belajar bahasa, pendidikan jasmani kita hanya berolahraga, kemudian tidak mengkaitkannya dengan misalnya mata pelajaran yang lain. Begitu juga seni budaya dan prakarya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, semua ini terintegrasi dalam tema-tema. Nah, di sini misalnya ada tema aku dan teman baruku. Nanti di sini saudara ada penjelasan ya, matematika misalnya. Itu subtema 1 apa saja yang diharapkan, yang dicapai kompetensinya oleh para siswa. Misalnya di sini juga ada dalam tema 1 ini tentang aku dan teman baruku, itu juga ada pembelajaran bahasa Indonesianya. Lalu nanti ada seni budaya dan prakarya yang tadi sudah saya sebutkan di sini. Lalu ada misalnya PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Disinilah nanti
dalam satu tema aku dan teman baru ini, materi matematika, bahasa Indonesia, PPKN, SPDP, seni budaya dan prakarya tadi, kemudian ada BCOK, semuanya terintegrasi dalam satu tema. Nah, tentu pembelajaran ini menuntut pemahaman dan kemampuan kita atau Anda sebagai calon guru sekolah dasar bagaimana mestinya memahami tema-tema seperti ini, kemudian terintegrasi baik dari matematika, bahasa Indonesia maupun pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, untuk itulah saudara, nanti sebenarnya ada disediakan bahan ajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang nantinya tersedia buku itu pegangan baik bagi guru maupun bagi para siswa. Sebelum ke sana, kita akan melihat apa sebenarnya standar kompetensi lulusan dan kompetensi isi inti di kelas 1. Kita bicara tentang kelas 1 ya. Tadi contoh yang kita ambil adalah sekolah dasar kelas 1 yang temanya tadi ada diriku, ada pengalamanku, ada kegemaranku dan sebagainya tadi. Lalu apa saja sebenarnya yang ingin dicapai atau standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai secara umum untuk jenjang sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Nah, saudara, di sini kita akan mengenal ada yang disebut dengan domain. Jadi tujuan dari pembelajaran kita itu nanti ada yang disebut dengan domain. Kita tentu sudah ingat kemarin kita sudah sempat membahas yang disebut dengan taksonomi Bloom, taksonomi pembelajaran Benjamin Bloom yang mencakup paling tidak 3 ranah, yaitu apa saja kemarin ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan. Ya, istilah yang sering dipakai pengetahuan itu adalah kognitif, kemudian sikap itu adalah afektif, sedangkan keterampilan itu adalah psikomotorik. Jadi ada domain atau tujuan pembelajaran, ranah sasaran ruang lingkup pembelajaran yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, di sini tentu saja kita lihat urutannya adalah ada sikap, ada keterampilan, dan pengetahuan. Mungkin agak berbeda dengan yang biasa kita menyebut urutannya ya, ada pengetahuan, ada sikap, dan ada keterampilan. Tapi di sini kita bisa pahami bahwa penyebutan ada sikap duluan dalam urutan tabel ini telah diletakkan di atas, ada keterampilan, ada pengetahuan. Tentu saja kita tahu bahwa sikap biasanya lebih diutamakan, ya, pencapaian sikap, karakter, budi pekerti para peserta didik itu biasanya lebih diutamakan. Standar kompetensi lulusan atau SKL ini ada baik SD, SMP maupun SMA dan SMK. Di sini tadi untuk sikap itu ada indikatornya, misalnya ada menerima, menjalankan, menghargai dan menghayati dan mengamalkan. Lalu menjadi sikapnya diharapkan menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Inilah yang nanti menjadi kisi-kisi atau indikator bagaimana tema-tema yang dibahas di jenjang sekolah dasar misalnya, bagaimana tema-tema itu bisa mencerminkan terbentuknya sikap siswa yang ini. Ada misalnya beriman, percaya diri, bertanggung jawab, jujur, dan sebagainya. Kemudian dari sisi keterampilan ada mengamati misalnya, ada menanya, ada mencoba, ada mengolah, menyaji, menara, dan mencipta. Jadi inilah kisi-kisi dari kemampuan dalam bentuk keterampilan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Misalnya ada kriterianya adalah siswa mampu mengamati, ada menanya, ada mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Kemudian di sini dari sisi pengetahuan ada mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Ini kemarin tingkatan-tingkatan dari taksonomi Bloom yang sudah kita pernah kaji sebelumnya. Tujuannya adalah mendapatkan pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan berwawasan kemanusiaan, berkebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Inilah yang nantinya saudara standar kompetensi lulusan untuk jenjang sekolah dasar misalnya yang mencerminkan ini. Lalu untuk mencapai itu ya kompetensi inti di kelas 1
Yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Ini untuk level kelas 1. Kemudian memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam interaksi dengan keluarga, teman, dan guru. Selanjutnya ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, misalnya mendengar, melihat, membaca, kemudian menanya, dan rasa ingin tahu tentang dirinya, termasuk Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Ingat, ini untuk pengenalan di sekolah dasar ya. Kemudian menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa eh, tadi cakupan berbagai mata pelajaran ya, yang kompetensinya terangkum di sini. Misalnya menyajikan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis. Tadi ada mata pelajaran bahasa Indonesia tematiknya. Kemudian karya yang estetis, berarti ini adalah seni budaya dan prakarya. Kemudian dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, tadi ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Tadi ada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Jadi seperti ini saudara, cakupan pembelajaran tematik yang nanti akan kita pelajari bersama, dan untuk bisa memahaminya nanti ada bahan ajar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada yang untuk buku guru ya, temanya diriku, lalu ada juga buku siswa, temanya juga sama tentang diriku. Nah, disinilah nanti akan kita lebih banyak membahas karena Anda adalah calon guru ya, maka buku guru, buku pegangan guru dari berbagai tema ini yang akan lebih banyak kita pelajari bersama. Selanjutnya dalam video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan materi ini dan bagaimana cara mempelajarinya, termasuk hal-hal yang penting dikuasai oleh Anda sebagai calon guru yang akan mengajarkan pembelajaran tematik. Demikian, Om Santi 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 Om Sahe. Baik, saudara, ada tugas yang perlu Anda kerjakan dalam setelah melihat video ini. Yang pertama adalah downloadlah file buku guru dan buku siswa tema 1 tentang diriku dalam format PDF. Jadi saya sudah tunjukkan dalam video tadi bahwa ada buku guru dan buku siswa tema 1 tentang diriku kelas 1 SD yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas Anda adalah mendownload video tersebut, file buku tersebut. Kemudian temukan dan pelajari format penilaian otentik tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Buatlah minimal 3 screenshot atau tangkapan layar dari contoh format penilaian yang ada dalam buku tersebut dalam bentuk foto. Kemudian editlah foto tersebut dengan menambahkan nama, NIM, dan kelas Anda. Kirimkan hasil foto yang telah Anda edit tersebut ke alamat email kangsuryanto ya, @gmail.com. Tugas paling lambat diterima pada hari Kamis 9 April 2020 pukul 21 bila lebih dari waktu tersebut dianggap tidak hadir. Demikian saudara, tugas yang bisa Anda kerjakan. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.